Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haris Muzaki, guru di SMP Negeri 1 Paguyaman Pantai. Calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi pada modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Sebelum membuat kesimpulan dan refleksi, ada beberapa pertanyaan pemantik sebagai acuan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 pada program guru penggerak ini, saya meyakini bahwa yang pertama, murid itu ibarat kertas kosong yang masih putih dan bersih. Sebelumnya saya percaya bahwa anak itu seperti kertas kosong, dan saya sebagai guru bertugas untuk membuat coretan-coretan di kertas tersebut. Sebelumnya juga saya meyakini bahwa murid itu harus diberi perlakuan sesuai keinginan guru, supaya mereka mendapatkan keselamatan ketika mereka berada di sekolah. Yang kedua, saya percaya dalam pembelajaran di kelas, guru itu harus menuntut murid. Bahwa guru dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas, guru itu harus menuntut murid melakukan hal yang diinginkan guru agar murid dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sehingga guru dapat mencapai target menuntaskan semua materinya. Yang ketiga, murid harus diberi perlakuan yang sama selama proses pembelajaran. Sebelumnya saya percaya, dalam setiap melakukan pembelajaran di kelas, saya cenderung menyeragamkan perlakuan kepada murid, tanpa memperhitungkan perbedaan karakter, minat, maupun gaya belajar murid. Sehingga dalam melakukan penilaian kepada murid pun akhirnya disamaratakan. Yang keempat, saya meyakini bahwa penilaian lebih berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Pada umumnya, guru-guru memberikan penilaian hanya berupa angka-angka, dan biasanya hanya fokus pada penilaian kognitif saja. Guru kurang mengamati bagaimana anak itu berproses. Proses pengembangan karakter dan nilai-nilai budi pekerti biasanya juga dinomorduakan oleh guru. Dan yang kelima, guru harus mendominasi dalam setiap pembelajaran. Saya merasa pembelajaran di kelas itu tidak harus sepenuhnya berpusat pada siswa, karena guru merupakan sumber belajar yang paling utama. Alhamdulillah, setelah saya belajar dan mengikuti serangkaian kegiatan pada modul 1.1 pada program pendidikan guru penggerak ini, saya jadi lebih memahami dan mengetahui tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Adapun poin-poin pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang saya dapatkan setelah saya belajar pada modul 1.1. Yang pertama, pendidikan itu sejatinya menuntun murid, bukan menuntut murid. Mendidik dengan sistem Among, menuntun anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang kedua, harus mengajar sesuai dengan kodrat anak. Dalam menuntun anak, pendidik harus berpihak pada anak, menyesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya anak. Kemudian yang ketiga, menghamba pada anak. Pembelajaran sepenuhnya harus berfokus pada kebutuhan murid. Kemudian yang keempat, saya juga akhirnya mengenal azas Trikon, yaitu continue atau melestarikan budaya-budaya lokal daerah yang ada dalam masyarakat. Kemudian konvergen, menerima dengan tangan terbuka budaya asing.
tapi harus dengan menyaringnya terlebih dahulu yang tidak sesuai dengan budaya kita. Kemudian yang ketiga, konsentris, memadukan antara budaya lokal dengan budaya asing. Kemudian yang kelima ada budi pekerti, yaitu kekuatan sosiokultural berperan penting dalam membentuk budi pekerti, watak atau karakter anak. Kemudian yang keenam, bermain. Mendidik anak itu harus dengan permainan supaya pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan sehingga anak-anak merasa nyaman dalam belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mengetahui dan memahami inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, ada beberapa pemikiran atau perilaku saya yang berubah. Yang pertama, anak bukanlah sebuah kertas kosong, melainkan sudah ada tulisan, namun masih samar-samar. Yang kedua, pendidik itu menuntun anak, bukan menuntut anak semaunya guru. Kemudian yang ketiga, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, pembelajaran harus berpusat pada siswa dan lebih kontekstual sesuai kodrat alam dan zaman siswa. Kemudian yang kelima, pembelajaran harus menyenangkan yang bisa membuat anak bahagia. Dan yang terakhir, menggunakan nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam memandu anak untuk mengembangkan budi pekertinya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut ini adalah beberapa implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan segera saya terapkan di pembelajaran saya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik, bakat, dan minat anak dengan berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kodrat alam dan zaman anak. Yang keempat yaitu berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak melalui model-model pembelajaran berbasis permainan atau game. Kemudian yang kelima, menumbuhkan karakter dan budi pekerti melalui pembelajaran di kelas maupun pembiasaan di sekolah. Dan yang keenam, memasukkan nilai-nilai kearifan lokal budaya dalam setiap pembelajaran maupun kegiatan di sekolah. Demikian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pada koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih dan salam bahagia.